membacakan hasil rangkuman kami dari kelompok ahli, yaitu narapidana. Nah, populasinya itu narapidana adalah kelompok yang sangat beragam, namun secara umum karakteristik yang relevan dalam konteks keperawatan jiwa meliputi yang pertama tingkat stres tinggi atau yaitu penahanan, kehilangan kebebasan, isolasi sosial, dan kekerasan berpotensi menyebabkan stres kronis dan trauma. Kedua, prevalensi gangguan jiwa. Nah, terdapat prevalensi gangguan jiwa yang jauh lebih tinggi dibandingkan populasi umum seperti depresi, gangguan kecemasan, gangguan psikotik, dan gangguan kepribadian antisosial. Yang ketiga, riwayat penggunaan zat, yaitu banyak narapidana memiliki riwayat penyalahgunaan zat atau nafsa yang memperburuk kondisi kesehatan jiwa mereka. Yang kelima, masalah sosial ekonomi. Nah, umumnya berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang sulit dan memiliki riwayat kemiskinan, pengangguran, atau trauma masa kecil. Adapun analisis masalah keperawatannya yaitu masalah keperawatan yang pertama risiko perilaku kekerasan. Nah, penyebab faktor risikonya yaitu keterbatasan lingkungan, riwayat kekerasan, kriminalitas, ketidakmampuan mengendalikan emosi, kurangnya sarana penyaluran energi. Yang kedua itu coping individu tidak efektif. Nah, penyebab faktor risiko yaitu kurangnya sumber daya coping yang memadai, perasaan putus asa, stigma, tekanan situasional, atau hukuman, yang terakhir isolasi. Masalah keperawatan yang ketiga yaitu isolasi sosial. Nah, penyebab faktor risikonya perasaan tidak diterima, pembatasan kunjungan, stigma dari narapidana lain atau petugas, kehilangan hubungan sosial di luar lapas. Masalah keperawatan yang keempat itu gangguan citra tubuh. Penyebab atau faktor risikonya itu stigma terkait status kriminal, perubahan identitas diri, perasaan bersalah atau malu, dan yang terakhir yaitu ketidakberdayaan. Nah, penyebab faktor risiko yaitu kehilangan kendali atas hidup, ketergantungan pada sistem lapas, ketidakpastian masa depan. Nah, selanjutnya kita masuk di perumusan tujuan. Yang pertama, tujuan umumnya yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan jiwa selama 7 kali 24 jam, coping narapidana meningkat. Tujuan khusus atau kriteria hasil SLKI yang diharapkan yang pertama itu verbalisasi kemampuan mengatasi masalah meningkat skala 5. Yang kedua, perilaku mencari bantuan meningkat skala 5. Verbalisasi kepuasan dalam berhubungan meningkat skala 5. Dan yang terakhir, penggunaan sumber dukungan sosial meningkat skala 5. Intervensi utama. Berdasarkan masalah coping individu tidak efektif, intervensi utamanya adalah yang pertama, observasi atau identifikasi pola coping yang digunakan dan dampak coping terhadap kondisi fisik dan psikologis. Yang kedua, terapeutik. Yang kedua, terapeutik, itu fasilitasi narapidana dalam mengidentifikasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang realistis. Yang kedua, dukung penggunaan mekanisme coping yang adaptif seperti membuat kerajinan tinggi tangan, membaca, berolahraga terstruktur. Ketiga, gunakan terapi kelompok support untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan dukungan sebaya. Nah, itulah selesai.